Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Lestari, NIM 1801414160 dari Prodi PGSD kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Feni Kurnia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang karakteristik guru dalam meningkatkan pendidikan karakter di SDN 11 Parit 3. Nah, kenapa saya membahas tentang karakteristik guru dalam meningkatkan pendidikan karakter? Karena pendidikan karakter itu merupakan suatu fondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak anak usia dini kepada anak-anak maupun orang-orang yang telah dewasa. Nah, dari berbagai peristiwa yang telah terjadi, apalagi di Indonesia banyak sekali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di mana seringnya tawuran, penyalahgunaan narkotika, kebut-kebutan di jalan, dan kenakalan-kenakalan lainnya yang sering terjadi. Nah, dalam hal ini, dunia pendidikan turut bertanggung jawab dan harus berkontribusi karena menghasilkan lulusan-lulusan yang akademis itu sangat bagus, akan tetapi dari segi karakternya kurang sekali. Nah, tentunya kita menjadi sadar betapa pentingnya pendidikan karakter ditanamkan sejak dini, di mana sekarang ini kita tahu sendiri banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya dari dampak globalisasi, dari gadget, di mana anak-anak itu bisa menonton tentang tawuran, tinju-tinjuan, kebut-kebutan di jalan, sehingga itu menjadi contoh untuk anak-anak, padahal itu tidak baik sekali. Nah, sehingga itu memberi dampak yang besar sekali terhadap tatanan nilai karakter dan mentalis suatu bangsa. Baiklah, itulah latar belakang dari permasalahan yang muncul. Adapun identifikasi masalahnya, nah di mana sekarang kita tahu kurangnya pembentukan karakter siswanya maupun anak-anak usia dini. Yang kedua itu kurangnya kesadaran pembinaan karakter yang dilakukan pihak sekolah maupun guru, serta yang terakhir sekolah dan guru yang kurang memahami karakter dari siswa-siswinya maupun keluarga yang kurang memahami tentang karakter dari anak-anaknya sendiri. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan, yaitu bagaimanakah peran kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan karakteristik pendidikan siswanya yang ada di SDN 11 Parit 3. Adapun tujuan penelitiannya yaitu tentu untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah beserta guru-gurunya dalam meningkatkan pendidikan karakter siswanya yang ada di SDN 11 Parit 3. Adapun manfaat penelitiannya, nah, di sini manfaat penelitiannya yang pertama bagi guru, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang keteladanan guru terhadap pembentukan karakter anak didiknya. Terus yang kedua bagi peserta didik, yaitu memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai nilai-nilai karakter yang baik yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, untuk sekolahnya itu sendiri itu untuk menambah kualitas dan kuantitas sekolah agar lebih baik dalam pembentukan karakter siswa-siswinya. Itu juga adapun manfaat bagi penelitinya, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti tentang bentuk keteladanan guru yang dilakukan dalam pembentukan karakter anak didiknya. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori pendidikan karakter. Yang pertama, pengertian pendidikan karakternya. Nah, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. Pendidikan karakter juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didiknya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka pembinaan kepribadian generasi muda. Nah, pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik
dalam memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, serta sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Yang selanjutnya, atau yang kedua, nilai pendidikan karakter. Nah, menurut Goni tahun 1982 halaman 11, istilah nilai seperti hanya ilmu pengetahuan, berakar dan diperoleh dari sumber yang objektif. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan khusus terhadap nilai ini, misalnya logika, etika, dan estetika. Adapun konsep awal pendidikan nilai adalah komponen yang menyentuh filosofi. Tujuan pendidikan yaitu memanusiakan manusia, membangun manusia paripurna, dan membentuk insan kamil atau manusia seutuhnya. Nah, dari pendapat yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa nilai dari pendidikan karakter yaitu nilai sebenarnya berakar dan bermuara pada salah satu aspek. Hanya karena salah satu sebab dapat dijadikan alasan untuk membentuk kepribadian seseorang agar lebih baik. Konsep awal didirikannya pendidikan juga sama, yaitu untuk membentuk manusia yang unggul dan manusia seutuhnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu strategi internalisasi pendidikan karakter. Nah, menurut Adi Susilo Sutarjo dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2005 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari peneliti di atas terhadap pendapat di atas yaitu sebelum melaksanakan strategi pendidikan karakter tentunya harus mengetahui teori tentang pendidikan karakter agar dapat pada saat merealisasikannya pendidikan karakter bisa terarah dan mencapai tujuannya. Baiklah, yang selanjutnya kerangka berpikir, di mana kerangka pikir dalam penelitian ini dibuat untuk memudahkan dan juga mengarahkan penelitian agar menjadi lebih mudah dipahami. Penelitian ini akan mendeskripsikan internalisasi pendidikan karakter-karakter. Nah, adapun di sini ada dua kerangka berpikirnya, yaitu yang pertama kondisi ideal dan kondisi nyata. Nah, untuk kondisi idealnya itu dibagi menjadi dua, di mana pendidikan karakter berfungsi untuk menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang berakhlak, dan bermoral menurut Amin tahun 2015. Yang kedua, strategi pendidikan karakter merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh pendidik dengan cara memberikan kemudahan untuk mengembangkan karakter baiknya sendiri menurut Kurniansih dan Sani tahun 2017. Nah, untuk kondisi nyatanya itu yang pertama, pendidikan karakter mendapatkan hasil yang tidak terlalu buruk. Siswa berbicara sopan dan santun terhadap lingkungannya, namun terkadang masih belum tanggap dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan sekolah. Yang selanjutnya, atau yang kedua, terdapat beberapa peserta didik yang kurang disiplin dalam menerapkan pendidikan karakternya. Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Nah, dalam hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis HO, di mana hipotesis ini tidak terdapat pengaruh karakteristik siswa dalam pendidikan karakternya. Yang kedua, HA, atau terdapat pengaruh karakteristik siswa dalam pendidikan karakternya. Yang selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, di mana dalam penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Nah, data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tab,
dan dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Yang selanjutnya adapun variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitiannya itu ada dua. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Jadi, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas atau X dalam penelitian adalah program karakteristik peningkatan pendidikan karakter siswanya. Yang kedua, variabel dependen, di mana variabel ini terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas atau independen. Nah, variabel terikat ini ditandai dengan Y dalam penelitian adalah meningkatkan kepedulian atau tingkat bagaimana pendidikan karakter siswanya. Yang selanjutnya ada definisi operasional, di mana pendidikan karakter merupakan sebagai segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didiknya. Nah, guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagi perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, serta bagaimana guru bertoleransi dan berbagai hal terkait lainnya. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai karakter. Nah, untuk tempat dan waktunya, yaitu tempat penelitian dilaksanakan di SDN 11 Parit 3. Lokasi SD ini terletak di Jalan Dusun Penganak, Desa Air Gantang, Kecamatan Parit 3. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam setiap kali pertemuan. Yang selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Nah, yang untuk pertama populasi. Menurut Azwar 2007 halaman 77, populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SD Negeri 11 Parit 3 yang berjumlah 48 siswa, terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas A dan B. Sedangkan untuk sampel penelitian, menurut Riyadi tahun 2014 halaman 17, sampel adalah bagian yang mewakili sebuah populasi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini akan menggunakan siswa kelas 4 SDN 11 Parit 3, terdiri dari satu kelas saja, yaitu kelas A saja. Nah, adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu yaitu dengan cara tes, wawancara, dan lain sebagainya, tapi saya menggunakan tes dan wawancara. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Susilo tahun 2010 halaman 100, analisis data adalah suatu upaya untuk meringkas data yang telah dikumpulkan secara dapat dipercaya, akurat, andal, dan benar. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian. Nah, pada setiap aspek kegiatan penelitian, peneliti juga dapat langsung menganalisis apa yang diamati, situasi dan suasana kelas atau lapangan, pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan, serta bagaimana reaksi yang dimunculkan oleh siswanya.